Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah subuh Masjid Al-Manar yang sama-sama dimuliakan Allah. Pagi hari ini kita kawali hidup kita, kegiatan kita dengan selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa nikmat-nikmatnya maka banyak yang tidak bisa kita lakukan. Allah pagi hari ini masih memberikan nikmat oksigen, nikmat sehat, dan tentu saja jauh lebih penting adalah nikmat iman Islam. Karena kalau nikmat dunia semua manusia diberikan oleh Allah, tapi untuk nikmat hidayah, nikmat iman Islam yang diikuti dengan istiqamah, tentu saja manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah terlimpah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah menyampaikan dinul Islam dengan risalahnya, dan kita terima sekalipun dibatasi oleh jarak waktu yang begitu lama. Namun itulah kemuliaan hidayah. Terkadang orang terhalang dengan hidayah hanya dibatasi oleh tembok. Bahkan nauzubillah wa nauzubillah, banyak cerita dalam kisah para al-anbiya. Nabi Lut alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, seorang rasul, utusan Allah, tapi beliau tidak punya kemampuan, kesanggupan untuk mengajak keluarganya, istri-istrinya menerima tauhid. Padahal tidak ada yang menjaraki antara Nabi Nuh, Nabi Lut dengan istrinya. Karena itulah kita yang sudah Allah pilih menerima Islam sebagai sebuah kebenaran mutlak yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, harus terus kita jaga dan kita rawat. Jamaah subuh Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, mungkin sedikit saya cerita. Saya termasuk orang yang tidak percaya dengan kalimat kebetulan. Semua sudah diskenariokan oleh Allah. Jalan cerita hidup kita sudah Allah tulis 5.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Karena itu ketika saya ditelepon oleh Ustadz Azmi jam 9:30, seringnya saya sudah tidur jam segitu. Dan ditambah lagi kadang saya jarang punya paket data, suka hotspotan di sekolah atau di. Tapi qadarullah, setelah saya tawarin, nggak ada Ustadz yang lebih dekat di Al-Manar, nggak ada katanya. Ya sudah, saya terima amanah ini dan berangkat dari Cipondoh, dekat perumahan Banjarwijaya, itu udah setengah 4 dengan kondisi motor yang sudah tua. Saya di lampu merah Selipi sudah saya lihat, wah udah kurang 15 menit lagi nih, masih di lampu merah Selipi subuh.
Karena Jumatan saya biasa lewat depan sini, gerbang masih dibuka. Nyampe sana udah lawan arah, tertutup. Mulai panik saya. Saya keluar lagi, saya susurin jalan sampai ke depan arah Cawang sana, sampai putar balik nggak ketemu arah mau kemari. Akhirnya sudah separuh putus asa sudah. Kayaknya ini wassalam ini. Udah mau arah ke Cengkareng saya ini ketemu tukang ojek. 2 orang lagi mangkal. Akhirnya saya tanya, "Bang, Masjid Al-Manar jauh nggak dari sini?" "Oh, di sana Pak, belakang rumah sakit," katanya gitu. Yang di Bambu itu kan, Kota Bambu? Iya, nggak jauh dari situ. Ya udah tolong dianterin aja. Udah saya buntutin tuh. Nyampe sini salah masjid juga. Dia berhenti di Masjid Al-Hidayah. Waduh, tambah kacau pikiran nih kan. Tapi qadarullah sekali lagi biiznillah. Ya. Nyampe sini pas azan. Nah, inilah kenapa saya selalu yakin dengan qadarullah itu ya. Apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik buat kita. Nah, ini yang kita kadang belum sampai pada makom itu. Kita ini baru ridho, senang kalau hal-hal yang baik saja yang menyapa hidup kita. Tapi kalau hal-hal yang di luar keinginan kita kadang keluh kesah. Khuliqal insana halu'ah. Ya, manusia itu udah dikasih chip, dikasih software halu'ah, selalu berkeluh kesah. Wa iza masahul khair manu'ah. Kalau dia dikasih kebaikan, rezeki, harta, manu'ah, pegangin aja, nggak mau dilepas-lepas, ya kan? Wa iza masahu syaru halu jazu'ah. Kalau dia dikasih keburukan, rezekinya sempit, ya kan? Dia putus asa. Nah, itu manusia tuh. Apa obatnya? Nah, ini harus kita tahu nih. Ilal musallin. Jadi ternyata sholat itu Masya Allah obat buat jiwa kita. Ya. Karena hampir rata-rata kita tanya siapa aja, pekerja kah, pedagang kah, orang kantoran, nggak jauh ceritanya keluh kesah terus. Ya, keluh kesah terus. Jadi kalau nikmat ditutupin, kalau kegagalan diceritain. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, karena kita masih di awal bulan Muharram, tahun baru Hijriah. Tahun berapa ini? Jamaah 14? 46 ya. Terkadang kaum muslimin sendiri itu asing sama penanggalannya. Ya, karena memang ya khusus negeri kita ini ada ya planning, ada desain menjauhkan kaum muslimin Indonesia jauh dari agamanya. Ya contoh kayak penanggalan, kan kalau gajian kita pakai bulan Masehi kan? Belum ada sampai sekarang perusahaan yang gajiannya pakai bulan Hijriah. Nggak ada. Ya. Di Masehi itu bulan terakhir Desember, bulan pertama Januari. Tahu nggak Bapak-bapak apa Januari itu? Januari itu nama dewa. Dewa Romawi. Namanya Janus. Nah, dalam mitos dan agama Romawi kuno, Janus ini artinya transisi, masa pindah itu atau gerbang. Kenapa begitu? Karena dia baru meninggalkan yang lama mau menghadapi yang baru, itu Janus. Makanya gambar dewanya tuh itu mukanya 2, yang ke belakang sama yang ke depan. Jadi menatap masa lalu, menatap masa depan. Nah, kalau Islam tidak. Islam itu, Masya Allah, sebagaimana Hasan Basri menyebutkan, beliau katakan dalam satu kalimatnya, beliau ulama masyhur di kota Basrah, Innallaha iftatahas sana bisyahril haram. Allah membuka tahun dengan diawali Syahrul Haram, bulan kemuliaan, bulan yang penuh dengan kebaikan, yaitu bulan Muharram. Wa khatamaha bisyahril haram,
Dan menutup bulan 12 juga, bulan Zulhijjah pun bulan kemuliaan, bulan haram. Falaisa sahrun fis sanah ba'da sahru Ramadan. Enggak ada satu bulan setelah Ramadan a'zam indallah, yang sangat agung dan mulia di sisi Allah, minal Muharram, melainkan bulan Muharram. Ini kata ulama Hasan Basri. Wa kana yusamma sahrullahul asam. Bulan Muharram ini dinamakan oleh orang bulannya Allah yang asam. Apa yang menyebabkan bulan ini dikatakan bulannya Allah yang asam? Min siddati tahrimiha. Kata Hasan al-Basri, bulan ini dikatakan Syahrullah al-Asam, bulan yang sunyi, karena sangat mulianya bulan ini. Dan dalam Al-Quran surat 9, surat At-Taubah ayat ke-36 itu, inna iddata suhur indallahi isnata asyar. Allah memiliki selama setahun itu isnata asyar, 12 bulan. Minha, di antara yang 12 bulan itu arba'atu hurum. Ada 4 yang dimuliakan di luar Ramadan itu. Pertama bulan 11 ya, bulan Zulqa'dah, bulan 12 penutup tahun Hijriah, Zulhijjah. Lalu bulan pertama Muharram. Nah, yang satunya terlepas nih, terpisah. Bulan apa? Bulan Rajab. Nah, Rajab itu di bulan ke-7. Jauh. Rajab, Sa'ban, baru ketemu lagi Ramadan. Apa bedanya arba'atu hurum ini dengan bulan yang lain? Sangat berbeda, ya. Ulama menyebutkan ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan ini, pahalanya dilipat gandakan. Tapi ingat juga, dosa maksiat yang dilakukan bulan ini pun balasannya, ajabnya dilipat gandakan. Itu mengapa min siddati tahrimi, karena mulianya bulan ini. Lalu apa tugas kita sebagai hamba? Tentu saja menjadikan 4 bulan ini menjadi momentum buat kita mendulang pahala. Pak Ustadz bicara pahala. Pahala kan nggak dilihat kan, nggak gaib gitu ya. Nah ini pentingnya kita, man khosiyar rahmana bil ghaib. Siapa yang beriman kepada Ar-Rahman, yang Ar-Rahman itu Allah itu ghaib. Ya. Dalam ayat berikutnya, udkhuluha bisalam, masuklah ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Nggak perlu antri, nggak perlu ketakut habis kuota, ya, bisalam, dengan penuh keselamatan. Nah, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk terus mengupdate iman takwa. Kenapa? Karena kita dipilih oleh Allah hidup di suatu kondisi, di satu peradaban di mana 14 abad yang lalu baginda Rasulullah pernah mengingatkan kita. Ada satu zaman di mana peradaban itu dipimpin oleh orang-orang yang disebut dengan Ruwaibidah. Dulu waktu saya di Mahat. Nah, jadi cerita nih. Saya berangkat ke pondok tahun 87, keluar 94, pengabdian 95. Nah, Mahatnya ada di Kampung Dukuh, Uluhan, Jember. Nah, tempat ini adalah pondoknya guru kita Ustadz Imron Afandi. Jadi saya ini santri Ustadz Imron Afandi. Tapi kalau ngelihat casing saya udah lebih tua. Padahal beliau dulu guru balaghah saya, guru tarbiyah saya. Jadi mohon izin kalau ilmu saya nggak nyampe ke makomnya Ustadz Imron.
karena saya santrinya. Nah, jadi 14 abad yang lalu Nabi kita pernah mensinyalir adanya satu kehidupan peradaban yang di situ kaum Ruwaibithah menguasai dan mengatur. Ya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sayati 'alan nasi sanawati khadda'an. Nanti akan datang di tengah-tengah kaum umat sanawat khadda'at, tahun-tahun penuh kekacauan. Khadda'at itu nggak jelas. Nah, apa bentuk khadda'atnya? Nabi jelaskan, yusaddiqu fihal kazib. Kazib, orang yang senang berdusta, lisannya itu sering berbohong. Yusaddiq, pada masa itu dikasih mimbar, dikasih kepercayaan. Ngeri nggak kita? Padahal dusta ini sumber dari kerusakan. Ya, dusta ini sumber dari kerusakan. Itulah mengapa Al-Quran mengulang-ulang wailul lil mukadzibin. Diulang-ulang kalimat itu di beberapa ayat dan surat. Celaka orang-orang mukadzibin. Karena dari dusta inilah akan menyeret kepada keburukan-keburukan yang lain. Dusta ini juga yang akan meluluh lantakan bangunan iman kita. Karena orang yang kita ajak bicara, yang ada di hadapan kita, bisa kita bohongi. Tapi apa kita mampu membohongi diri kita dan pencipta kita? Nah, di zaman itu ada wa yukadzibu fiha sadiq. Sebaliknya, orang-orang yang tulus, jujur, di zaman itu yukazib, nggak dikasih mimbar, nggak dikasih panggung, nggak dikasih kesempatan. Wa yu'tamanu fihal khain, dan orang khain, pengkhianat, yu'tamanu, diberikan mandat kepercayaan. Kalau kita melihat negeri kita nih, kenapa kok sampai 350 tahun nih Indonesia tuh bisa dijajah Eropa? Dan Belanda waktu itu hanya 10% aja mengerahkan tentaranya atau warganya ke sini. Lebihnya itu ya Belanda Melayu, ya. Artinya apa? Indonesia selain melahirkan banyak pahlawan, juga banyak melahirkan pengkhianat. Pangeran Diponegoro sampai mati di pengasingan itu karena dikhianati. Maka Belanda itu pakai pola divide et impera, pecah belah, ulama diadu-adu, ya, ustadz diadu domba segala macam. Dan sampai sekarang wa yakhunu fihal amin, orang yang jujur, orang yang benar-benar ingin melakukan kebaikan perubahan, yuhawinu, ya, justru disingkirkan. Nggak boleh, orang kayak begini nggak boleh ada di kekuasaan, memegang kebijakan. Bahaya. Dulu waktu di Mahat tahun 80-an, saya pikir bagaimana kondisi ini bisa terjadi. Ya qadarullah, ternyata saya diizinkan merasakan suasana seperti ini. Bagaimana para pendusta, para pengkhianat mendapatkan tempat yang istimewa, ya, di negeri kita. Karena begitu anehnya para sahabat mendengar sabda Rasulullah, mereka bertanya, wa ma Ruwaidah, ya Rasulullah, makhluk seperti apa Rubaidah itu? Dijelaskan oleh Rasulullah, ar-rajulu tabi, orang yang tabi,
yang bodoh, nggak punya gagasan, tidak punya narasi, tidak punya planning yang jelas. Yatakallam fi amril amah. Dia mengurus, memberikan kebijakan, keputusan pada banyak urusan. Fi amril amah. Kayaknya kita merasakan betul, ya, peradaban Ruwaibidah sudah hadir di tengah-tengah kita, khususnya ya di negeri kita. Maka Rasulullah dalam riwayat yang lain menjelaskan, fa fassara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ruwaibidah bi annahu as-safih alladzi la aqlun lah. Disebut Ruwaibidah karena orang itu safihah, sufaha, ya, nggak punya gagasan, nggak punya ide. Alladzi la aqlun lah, dia nggak punya aklun yang bisa, ya, dikembangkan di negeri yang sudah seperti ini. Wala kisahah indahu yatakallam bi amril ammah. Wa hadza min fasadil umur. Inilah salah satu bentuk kerusakan-kerusakan publik. Wantaqala bil ahwal. Kondisi keadaan justru merosot. Inqalaba. Wa rujul amrul qahqari. Perkara-perkara umat jadi rujuk, kembali menurun fi akhir zaman. Justru saat kita menghadapi, ya, akhir zaman. Kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pengkhianat itu lahir karena besarnya kecintaan kepada dunia. Dulu waktu di Mekah 13 tahun baginda Rasulullah berdakwah hanya perkara tauhid dan keimanan. Belum ada muamalah, belum ada ekonomi, belum ada, ya, yang lainnya. Belum ada harta. Tapi ketika di Madinah di abad keempat Hijriah, Nabi sudah bisa mengalahkan Romawi dalam perang Tabuk, harta sudah mulai dimiliki oleh kaum muslimin, logistik, ya kan? Nah, disitulah baru benih-benih pengkhianat, kemunafikan terlihat. Artinya apa? Para pengkhianat, orang-orang munafik yang wajahnya baik di muka tapi buruk di dalam, itu karena kecintaannya terhadap dunia. Al-Quran memberikan pesan kepada kita dengan kisah-kisahnya yang sangat mendalam. Di masa Musa alaihissalam kita kenal sosok konglomerat yang kekayaannya sampai yaumul kiamah tidak ada yang bisa menandingi. Sebagaimana diceritakan dalam surat Al-Qasas ayat 76. Inna Qarun kana min qaumi Musa. Qarun itu adalah satu ras dengan Nabi Musa. Jadi dia bukan orang Mesir. Masih ada saudara dengan Musa, sepupu itu. Saat dia miskin papa, datang kepada Musa, sepupunya, untuk minta doa agar hidupnya yang sudah kelamaan miskin ada, ya, peningkatan. Ketika didoakan dan berubah kehidupan ekonominya, Qarun rupa, ya, Qarun rupa. Fabagha alaihim, saat dia udah mempunyai kekayaan, bagha, pongah, ya, merasa besar. Wa atainahu minal kunuz, lalu Allah berikan kunuz, simpanan-simpanan, kekayaan-kekayaan yang digambarkan oleh Al-Quran. Inna mafatihahu, kunci-kunci gudangnya saja, belum kekayaannya yang dibawa, baru kunci-kuncinya mafatihah latanu bil usbah ulil quwwah. Orang-orang yang kekar kuat saja tidak mampu membawa kunci-kunci kekayaan Qarun. Coba kagak kebayang
Berapa aset yang dimiliki oleh Qarun? Maka Qarun diingatkan oleh kaumnya. Isqala lahu qaumu, wahai Qarun, la tafrah. Jangan sombong, jangan lupa diri. Ini kadang kita kekayaan nggak sama Qarun, kesombongannya udah melebihi Qarun. Ya sering lihat di jalan tuh, karena bawa mobil mewah, Fortune atau Pajero, arogan. Jujur saya pernah ngelihat. Ini berkaitan dengan ya sebuah institusi negara ya. Jadi saya nggak sebut apanya, tapi dia seorang pejabat dengan mobil plat, ya kan. Tukang sayur cuma nyerempet dikit aja, oh dimaki-maki di tengah jalan. Nggak boleh. Ya, tergoset itu dia punya mobil. Padahal ya baru pejabat begitu aja. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tegaskan nggak suka sama orang-orang farihin, yang lupa diri. Lupa kan asal usulnya? Dulu dia miskin, karena doanya Nabi Musa lalu dia kaya, bagha, lupa diri. Nah ini menjadi menarik. Mungkin jamaah udah hafal ayat ini. Ya, surat Al-Qasas 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Jadi setelah cerita Qarun diikuti oleh ayat wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah darul akhirah, kebahagiaan akhirat. Ini kalimatnya kalimat amr, fi'lul amr, perintah. Kalau perintah itu berarti harus aktif, responsif. Nggak boleh setengah hati, harus totalitas. Ibtaghi fima atakallahu darul akhirah. Cari kebahagiaan darul akhirah. Dengan apa kita carinya? Fima atakallah. Dengan apa yang Allah titipkan kepada hidup kita. Kalau kita dititipkan ilmu, cari surga dengan ilmu kita. Sebagaimana Ali radhiyallahu an, dia hanya punya ilmu, alim. Ali itu nggak punya harta, tapi dengan ilmunya dia cari kebahagiaan akhirat. Hari ini ada nggak kita berpikir gitu ya? Kok sekelas mantu Rasulullah, yang istrinya itu putri Rasulullah, pernah 3 bulan kagak masak coba? Pernah nggak kita pikirkan hal itu? Kita nih 2 minggu nih, ya kan nggak ada pemasukan, gelisah banget kita, ya kan? Tapi itulah sahabat Nabi yang dididik Al-Quran. Kemudian kita ngeliat Utsman bin Affan, dia diberikan oleh Allah kekayaan. Apa yang dipegang Utsman, yang dilakukan Utsman jadi duit. Nah kalau kita sekarang ngomongnya apa tuh? Ya. Tangannya dingin, urat tangannya tuh emang urat kaya, ya kan? Cuman ngelihat pasar aja, udah tahu peluang, jadi urat kaya. Nah dengan kekayaan itulah Utsman mendapatkan kebahagiaan darul akhirah. Waktu perang apa? Nabi butuh banget sumur rumah yang dimiliki Yahudi. Itu sumur rumah yang ngebebasin itu Utsman bin Affan. Dan sekarang ada building, ada gedung di daerah di Mekah itu ya, warna coklat apa-apa. Itu wakafnya Utsman bin Affan coba. Udah 14 abad harta Utsman masih ada. Lalu ada Abu Bakar, ada Umar yang dititipkan oleh Allah kekuasaan. Nah, dengan kekuasaan dicari darul akhirah, kebahagiaan akhirat. Lalu bagaimana dengan sahabat yang nggak punya ilmu, nggak punya harta, nggak juga punya kekuasaan, terus nggak dapat darul akhirah? Nah, kita bisa ngelihat Bilal bin Rabah. Siapa beliau? Beda kastanya tuh, kastanya beda.
Makomnya beda dengan Abu Bakar, dengan Utsman, dengan Ali. Tapi Bilal bisa mendapatkan darul akhirah, kebahagiaan akhirat. Dengan apa? Dengan tenaganya, dengan suaranya. Apakah Bilal cemburu, hasad dengan Ali yang punya ilmu, dengan Utsman yang punya harta, dengan Umar yang punya kekuasaan? Enggak cemburu. Bahkan bangga dengan azannya. Tidak semua sahabat mendapatkan kemuliaan langsung dari Rasulullah. Ya. Bilal bin Rabah orangnya masih ada di dunia, sendalnya sudah di surga. Jadi ini jamaah, kalau sendalnya, sepatunya hilang di masjid nggak usah sedih. Ya, mudah-mudahan sendal sama sepatu kita lebih dulu ke surga. Itu musibah kecil. Kalau cuma sendal, sepatu yang hilang, musibah kecil. Yang menjadi kecemasan, ketakutan kita tuh kalau selama hidup sendal, sepatu kita nggak pernah ada di masjid. Nah itu musibah tuh. Ini baru sendal hilang, besok udah nggak sholat lagi. Nah jadi gitu. Orang Islam tuh nggak boleh hasad. Kalaupun boleh hanya dua. Hasad itu kan innal hasadat yakulul hasanat kama yakulun narul khotobah, kama yakulul nar khotobah. Hasad itu tuh daya rusaknya bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan kita, amal-amal soleh kita, pahala-pahala kita, seperti api memakan kayu bakar. Begitu besar daya rusak hasad. Tapi ada dua hasad yang dibolehkan. Hasad dengan orang yang berilmu, dengan ilmunya dia bisa mengajarkan. Hasad dengan orang kaya, dengan kekayaannya dia bisa berbagi. Boleh kita hasad. Di mana tuh? Mbah Trimo Pak Haji. Dengar nggak Pak Haji? Mbah Trimo. Kemarin wakaf masjid Darul Falah di Tulung Agung. Itu masjid biaya pembangunannya sampai 13 M. 13 miliar. Karpetnya dari Turki, marmernya dari Italia. Diserahkan ke Muhammadiyah Pak Haji. Masjid yang di Tulung Agung, boleh di browsing. Kemudian ngasih 12 unit pom bensin ke Perserikatan Muhammadiyah. Dengan uang tunai cash juga sama 12 miliar. Terus kerjanya apa Mbah Trimo itu? Sehari-hari dia kayak marbot. Jadi jangan kaget ngeliat orangnya ngebersihin WC di masjid. Itu. Jadi ada orang kaya banget, ada kebangetan kayanya. Nah Mbak Trimo tuh kebangetan kayanya, sampai dia sama dunia tuh dicerai, ditelak. Nah harusnya kita begitu tuh. Kan sekarang, masya Allah. Ya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu lihat ada orang-orang yang menjadikan nafsunya, syahwatnya sebagai ilah, sesembahan. Karena duit, karena cuan, ini kakak adik bisa pisah nih. Karena warisan, orang tua bisa dimusuhin. Nah itu harta begitu tuh. Maka harta itu laibun walahun. Ya, racun dia. Bahkan dia sihir. Dunia ini sihir. Sihir itu apa? Daya rusaknya. Orang lupa diri. Kayak orang dihipnotis kan nggak kenalin dirinya tuh. Disuruh buka gelangnya ke ATM, mau aja dia, kena sihir dia. Nah dunia itu ada sihirnya. Ya, Al-Quran sudah mengatakan innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Tapi apakah orang hirau? Enggak. Banyak yang berlomba-lomba. Saya kalau sholat subuh naik motor itu paling kecepatan 30-40. Tapi kalau ada orang yang ke pasar, ke kantor itu, wow, udah 60 km tuh larinya tuh ke pasar, ke kantor supaya nggak ketelatan. Nah ini kan berarti kena sihir laibun walahunnya dunia. Dia lupa diri siapa dia kagak tahu. Nah, jadi kemudian Allah katakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaihi. Hendaknya engkau berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada engkau. Kadang kita suka hitung-hitungan, kalkulasi.
untuk berbagi. Ya, kita ini kan selalu pakai hitung-hitungan manusia, bukan MTK-nya atau matematikanya Allah. Apa yang kita keluarkan, apa yang kita bagi, kurang duit kita. Itu. Padahal ya, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan balik lagi ke kita. Akan balik lagi. Mungkin di teman-teman pernah dengar cerita ya jamaah tuh di zaman salafus saleh ada keluarga miskin. Suaminya jam 12 malam belum juga dapat sesuatu yang bisa dimakan sama istri dan anaknya. Padahal istri anaknya di rumah udah pada kelaparan. Jam 12 malam. Aduh, akhirnya pulang juga. Sampai di rumah, ya pada nangis, anak-anaknya lapar. Akhirnya dia izin kepada istri, ya, saya ingin keluar lagi, ya, ingin mencari sesuatu yang bisa saya bawa ke. Nah sebelum itu, ketika kelaparan, datang seorang peminta-minta yang ternyata kelaparan juga. Akhirnya ada makanan yang tidak cukup itu diberikan kepada tamunya yang kelaparan. Setelah itu si suami keluar. Ya, saat keluar meninggalkan rumah masih bingung juga dia mau ngapain dia. Akhirnya ya dia ke masjid. Dicarilah masjid. Dia bersuci, berhudu, sholat, lalu berdoa. Nah di kejauhan di sebuah istana ada seorang sultan Kisra yang sedang gelisah. 2 minggu nggak bisa tidur disebabkan dosa-dosanya. Akhirnya dia tersadar, dia ingin tobat. Lalu dia keluar dengan membawa 2 kantong emas. Ya, dikeluarkan kudanya. Nah, si kuda ini tidak dipegang tali kendalinya tuh. Dibiarkan saja kudanya berjalan semaunya. Ternyata kuda itu menuju masjid yang dimana ada orang miskin sedang bermunajat. Didengar dari kejauhan sayup-sayup, wah ternyata orang ini sedang merintih karena kelaparan, karena kekurangan. Didekati oleh raja. Saya sudah mendengar apa yang kau panjatkan kepada Tuhanmu. Dan malam ini saya keluar untuk mencari ya, orang yang kekurangan sebagai bentuk ya, penebusan dosa yang saya lakukan. Ini ada 2 kantong emas. Terimalah. Coba. Cuman ngasih beberapa suap nasi saja kepada tamu yang lapar, dibalas oleh Allah 2 kantong emas. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali. Dan yang perlu kita catat, dan ini poinnya, ketika raja mengatakan begini, hai fulan, kalau kamu butuh sesuatu, gerbang istanaku terbuka 24 jam. Kira-kira kalau Pak Haji atau jamaah ini raja ngomong begitu, gubernur ngomong begitu, wah Haji mumpung udah ya kan. Dulu di zaman Orba ya, siapa yang bisa mengakses cendana, wah udah bisnisnya lancar udah. Karena saya punya tetangga tuh, cuman bikin lencana aja. Karena akses dari cendana, bikin apa sih yang kayak kaleng-kaleng itu lencana Pak Haji. Wah itu bisnisnya keren banget itu. Baru cuman lencana doang. Gitu. Nah si raja ngomong begitu, gerbangku terbuka untuk kamu 24 jam. Kamu butuh apa saja, perlu apa saja, datang ke istanaku. Tapi apa kata si fulan ini? Kalaupun saya butuh, kalaupun saya perlu, saya tidak akan datang ke istana raja. Saya akan mengadu kepada Tuhanku, Tuhan raja dan Tuhan kuda ini yang mengendalikan dia kemari. Nah ini tauhid nih, ini poinnya. Jadi jangan lantaran Allah buka dunia terus kita jadi lupa diri. Nah, jadi tetap tawakal itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Wa man yatawakkal 'alallah, siapa yang hanya bersandar kepada Allah pada segala urusan hidupnya, fahuwa hasbuh. Dia yang mencukupkan kita. Bukan perusahaan, bukan bos, ya, bukan tempat kita kerja, bukan. Wa ahsin kama ahsanallah ilaik wa la tabghil fasad fil ard.
Jangan berbuat kerusakan. Dengan kekayaanmu kamu berbuat onar, dengan kekuasaanmu kamu berbuat kezaliman, dengan ilmumu kamu menyesatkan. Jangan. Hari ini Masya Allah, ya, apa yang gak ada di negeri kita? Lautan, daratan, hutan, bahkan isinya hutan punya kita. Tapi warganya setiap bulan antri bansos, antri BLT. Padahal ada, ini cerita Mahfud MD ketika dia berbicara dengan mantan ketua KPK dulu tuh, yang dari Sulawesi. Ketika habis bicara dengan ahli mineral, migas, Indonesia itu dengan resort SDA-nya baru gasnya saja nih, tambangnya saja, kalau dikelola dengan baik, ya, tata kelolanya, ya, sesuai dengan SOP, itu setiap warga, setiap jiwa yang 270 juta jiwa ini, itu dapat subsidi 20 juta per bulan. Coba kebayangkan tuh, baru dari migasnya saja. Kalau nggak diselewengkan, Pak Haji, setiap jiwa yang ada 270 juta jiwa itu tiap bulannya bisa menerima subsidi 20 juta. Belum laut, belum hutan ini. Artinya kita ini kaya. Tapi kok warganya setiap bulan berharap bansos, berharap BLT, segala macam. Miris. Kenapa bisa terjadi ini? Nah, itu tadi. Ya, yusaddikul kazib, yu'taminu khana. Ya, orang-orang kazib dikasih panggung, dikasih kekuasaan, dikasih wewenang. Ini mungkin bahasa kasarnya ya jamaah. Kita menghukumi maling-maling kecil, tapi membiarkan maling besar mengatur hidup kita. Ini kalau ada maling ayam, maling motor, ya kan, nggak mati aja udah bagus banget. Tapi maling besar masih bisa senyum. Kemarin timah tuh 217 triliun. Nggak ada beritanya kan? Hilang. Padahal Masya Allah, ya, mahasiswa nggak bisa kuliah lagi karena harus mengeluarkan uang puluhan juta. Ya, dan dengar-dengar nih katanya Pertalite juga mau hilang juga nih Pak Haji. Udah susah kan dari Pertalite tuh. Ya, jadi ya harus menjadi bahan evaluasi kita. Nah jamaah subuh yang dimuliakan Allah, dan ini terakhir di bulan Muharram ini, kita tingkatkan iman takwa kita, juga rasa takut kita kepada Allah. Seberapa besar faidah maslahat rasa khauf, rasa takut kita kepada Allah disebutkan dalam surat Naziat ayat 40, wa amma man khafa maqama rabbih. Siapa yang takut kepada keagungan kemuliaan Allah dengan menjaga hak-haknya, wa nahan nafsa anil hawa, lalu dia menahan keinginan-keinginan dunianya, syahwat-syahwatnya, fa innal jannah khiyal ma'wa. Maka nanti dia akan mendapatkan jannatul ma'wa. Kalau orang muslim itu masa depannya adalah akhirat. Kalau masih di dunia, nggak ada masa depan. Dunia itu masa lalu. Hari ini nyata, besok cerita. Hari ini kita dikubur, mungkin 1-2 orang masih ingat kita. Sepekan udah tinggal keluarga kita. Sebulan lupa udah. Cerita dunia ini. Lalu apa masa depan kita? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ini masa depan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa ini adalah bekal. Takwa ini adalah modal. Takwa ini adalah bawaan kita hamba kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Dan persiapkan hidup kamu untuk sesudah kematian. Jadi Islam itu nggak ngasih ruang celah buat orang Islam tuh mengeluh, nggak ada. Selama di dunia kita nggak boleh mengeluh. Ketika kita mendapatkan kesulitan, ada konsepnya. Kita harus bersabar.
Bahkan sabar itulah solusi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, solusi buat kita. Lalu kalau kita mendapatkan kelapangan dunia, bersyukur kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, ajarkan aku untuk bisa mensyukuri segala nikmat-Mu. Nah, jadi kalau kita punya khauf, punya khasyah kepada Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini tempat istirahat kita. Semoga di bulan Muharram ini kita mendapatkan nikmat hidayah, nikmat istiqomah untuk terus membangun ketaatan kita kepada Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.